Agustinus Papamoka ya, sebelum sampai ada beberapa. Bukan bisa kita tutup. Ya kita bisa ini ada sentuh kalau Saya mau bicara apa? Karena itu apa yang tadi kakak ini sudah bicara dari awal sebelum PLTA mengambil lokasi itu kita sudah proses tentang tata batas itu semua sudah kita atur secara hukum sudah clear. Ini yang menjadi anak-anak yang baru angkat ini cuma pengakuannya begini. Antara Kabri, kalau Yusuf Meigat kita sudah tahu. Kabri yang harus mengakui bahwa benar-benar ini adalah tanah adat yang Sumur Sasbe. Sekarang yang mereka ada di situ itu karena ada Yusuf, ada Meigat. Hanya mereka anak dua ini menuntut hanya pengakuan saja. Jadi masalah mereka berada di situ, mereka makan itu tidak dilarang. Hanya pengakuan bahwa ini memang awalnya adalah dengan Meigat. Meigat punya yang bawa datang Kabri. Itu ceritanya seperti itu. Sehingga anak dua itu bertahankan di situ. Jadi itu yang saya bilang dari awal sudah kita selesaikan sampai datang PRTA ada di situ. Sampai terjadi keributan besar berkelahi antara dua kampung ini, antara Benet dengan Santosa. Itu sudah selesai. Jadi sekarang kita bicara apa? Jadi kita merasa sudah tidak ada masalah. Hanya sedikit anak dua angkat itu saja. Jadi ini apa? Karena ini tadi, jadi ini kan peta PLTA yang jadi persoalan mesin ini. Mesin ini kita juga petakan bersama dengan PT PPMA. Nah, jadi di sini bukan saja tanamannya saja, tapi apa ini artefak-artefak yang jadi gunung, batu, sejak itu pusil-pusil itu juga ada semua. Berdasarkan itu kita saling pengakuan, bukan saja aktivitas. Nah, jadi macam di sini nih mesin ini. Di sini kan ada sejarah werbak batu yang dong pakai untuk pakai konstruksi ini. Ini sejarah yang waktu itu terbentuk sama-sama dengan yang apa ini pipa dia lewat langsung ke mesin ini masuk ini. Dia sejarah yang terbentuk sama-sama dengan Kua dengan Bona. Yang pada waktu itu Kua dengan Bona itu sama, mereka terpisah. Meigar sendiri, Kabri sendiri karena Kua Bona ini paksakan Kua untuk harus dia kawin istri keduanya. Tapi mereka Kua tidak mau. Mereka terpisah jadi gunung sendiri. Nah, ini yang pada waktu itu juga ini juga batu ini juga ada di sini. Jadi gangguan kalau kita bikin kurungan burung di situ nanti gunung ini dia gangguannya dia akan kepung ke sini. Apa kepung kita ke sini? Seperti waktu kejadian mereka bikin kurungan burung baru mereka pelarian ke arah jadi gunung di sebelah sebelah Tor. Jadi mau cari kami jelas. Secara artefak kami jelas. Apa posisi Meigar Kabri itu jelas. Kami dari Kua dengan Bona. Karena peninggalan air terjun yang 2 tingkat ini, mereka dua bikin kurungan burung 2. Makanya 2 tingkat. Istilahnya adik kakak. Begitu. Dan juga di tempat kampung tua kita juga ada Ermene atas, ada Ermene bawah. Jadi kami juga statusnya jelas. Jadi mau cari Kabri dari mana, kami punya fosil. Kami bukan hanya punya tanaman-tanaman saja. Dan sebelum tahun 80-an perusahaan masuk, kami punya di sini saku-saku yang dibongkar di sini. Rumah, kano-kano. Pas karena ini tidak ada tempat lain. Kita mau aktivitas di sini terpaksa kita geser. Sekarang kita hanya bisa aktivitas di atas yang ada gereja itu. Yang tempat yang biasa kita tinggal ini kan yang dia ambil perusahaan semua. Dari situ Bapak dia pindah lagi ke atas, diambil PLTA lagi. Awalnya di bawah dirampas Yulim Sari.
Bapak dia naik ke atas lagi, dirampas PRTA lagi. Sekarang kita sekarang anak-anak agus rampas kita lagi. Wah, ini kita kena musibah apa ini? Sekarang kita jadi bertanya-tanya. Jadi sebenarnya posisi kita jelas, hanya orang pura-pura cari kita. Begitu Ibu. Ini saya buka wawasan supaya jangan kita pulang bertanya-tanya kenapa. Jadi ini sudah ini bagian band 2 ini kan yang jadi soal. Pada waktu itu kan Bapak dengan Bapak saya dan dua bagi kayu di sini. Terus aktivitas dengan istri anak kita tidak bisa turun di sini, ini dia jurang. Terus ke sini juga tidak bisa. Dia hanya lewat mesin saja. Waktu orang gesek kayu kelompok untuk berangkat Jakarta, mereka terpaksa kasih keluar ke sini. Karena ini mau lewat kali jurang. Biar orang banyak juga bikin jalan kemana-mana, tidak ada jalan temu. Hanya orang mau beraktivitas, Meigar Kapri mau moro atau mau mancing, dia hanya lewat mesin sini, dia mau aktivitas. Tempat itu yang bagus untuk orang turun. Jadi aktivitas Meigar Kapri ini sudah jelas. Kalau mesin masuk di situ, kalau hari ini dipersoalkan itu dipertanyakan. Apalagi sudah ada pengakuan dari Yance Sobor dengan Agus Yambi dari awal. Berdasarkan itu. Dan ini sudah diuraikan semua di peta. Peta tidak terbit sendiri, dia muncul semua. Jadi hari ini anak-anak Agus pertanyakan itu perlu dipertanyakan. Kamu apa yang kamu mau? Apa maunya kamu? Ini orang tua sudah jelas. Ini saya cuma hanya pertegas supaya jangan kita raba-raba. Oh my God, dari mana Kapri bagaimana? Ini seperti ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Tadi saya tidak akan kasih lagi ya. Artinya bahwa apa yang Kakak Yohani sampaikan, itu kita bisa bahas tapi panjang dan sebenarnya itu ada kalau kita selesaikan soal Kakak Yohani. Artinya bakal Kakak Yohani dengan jadi ada itu baru kita akan tarik lagi, tapi karena tidak ada nanti sama saja. Bukan berarti Kakak sampaikan itu iya atau tidak. Tapi terima kasih Kakak sudah tanggapi. Tapi kita tidak akan buka ruang untuk kita saling bicara karena itu kalau kita bicara untuk proses mediasi kajian ya. Nanti untuk lanjut kajian sudah kesimpulan dari Budir. Terus alternatif sudah tadi Bapak Yusuf juga sampaikan. Kalau kita ulangi berarti seperti apa yang Budir sudah bilang, nanti prosesnya harus digali dari akar. Mungkin tadi Kakak Yani sudah sampaikan, nanti memang kita akan lanjut. Berarti itu kita akan selesaikan bisa begitu Bapak Barangnya. Nanti kita tutup dulu, baru kita bebas. Ada yang mau bicara apa, ada yang mau jalan, semua kita jalan. Bisa? Mungkin satu ya, sudah tutup. Saya pikir apa? Andaikan kalau Yambe sobat boleh bicara sendiri, kan ini bilang hanya dua satu hanya jalan dua tidak membuat batas baru. Tetap merujuk kepada batas PLTA dan itu batas tidak batas adat. Itu merujuk. Dan batas itu Bapak Agus Yambe itu masih hidup, dia belum mati. Lama, tidak lupa artinya kita hidup bahwa peta itu ditandatangani oleh dia. Nah itu artinya kalau sekarang kemudian iman dengan tadi ada bilang iman dengan segi kemudian seperti merubah itu saya pikir ini sama dia bukan dia pakai. Iya. Karena itu berarti permintaannya bukan begini, hanya menentang itu bapaknya. Karena bapak bikin keputusan. Dan itu yang harus kembali. Misalnya apa rekonsiliasi dalam keluarga. Karena jelas itu. Ketika ada dalam hal hubungan dengan ini. Nah itu yang mungkin perlu seperti Bapak Markus, Bapak Sato tadi, Bapak Hendrik, Bapak Septinus, ini Bapak-bapak bertugas untuk kasih nasihat anak-anak gitu. Bicara tanah itu tuh tidak bisa langgar. Firman Tuhan bilang, kau akan hidup, akan diberkati dan hidup di tanah leluhur. Yang diberkati apa tuh? Hormati air dari bukan langit umurmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Satu pekerja menggunakan kata. Kalau bapak dan mama ada, itu udah salah hari ini.
apalagi bicara tanah berkaitan dengan bapak masih ada baru menentang, karena kita ini bagian dari ahli waris. Ahli waris artinya melanjutkan dari apa yang orang tua. Kalau orang tua masih ada, ya kita masih masuk dalam calon ahli waris. Terus tidak ada baru nanti kita menjadi pewarisnya. Karena kalau tidak ada, itu masih ada tidak bisa. Kita keputusan tidak akan ganti. Di sini kita bisa kompromi, bisa di tempat lain kita tidak bisa. Gitu tuh. Nanti bapak dia bisa kasih bunuh dia anak sendiri. Karena berani menentang orang tua. Karena itu menyangkut dia harga diri. Itu tidak bisa menyangkut tanah, itu anak blok bapak di depan orang. Nah, artinya itu yang salah. Ini bukan memanasi, tapi saya mau bicara nilai-nilai ini harus dijaga, dihormati. Ini khusus anak-anakku nurun gue, kamu harus belajar tentang nilai-nilai ini. Kalau bapak ada duduk bicara, kau dulu dengar baik-baik, mengerti dulu. Supaya melanjutkan itu barang dengan baik. Jangan sampai tidak dengar baru kita kemudian bikin. Kita ini terikat, saya biasa bilang terikat pada 3 hukum. Hukum Allah, hukum adat, dan hukum alam. 3 hukum ini jangan langgar. Kalau mau jadi hidup di tanah leluhur itu, warisan tanah ini, dibilang ini generasi. Makanya kita bicara peta adat, buka kembali sejarah nenek moyang dan segala macam yang sudah ditulang berulang, itu harus buka barang. Dan itu tuh menyangkut hukum. Dan tidak bisa di bagian itu kita bermain. Jadi tadi saya bilang itu pesan untuk bapak dan orang. Ini saya bilang ini bukan untuk bicara tidak baik buat anak-anak, tapi untuk dorong diberkati. Luruskan semua hal dengan baik itu. Nah, 2 pilihan tadi saya bilang cuma tadi. 1 itu ya kompromi ini bisa dilakukan, tapi tidak perlu juga dilakukan dalam tadi kita bilang poligon apakah tidak perlu atau tidak perlu. Tapi kalau memang kembali bikin kesepakatan saja bahwa keputusan kita berkaitan batas adat kembali kepada peta PLTA itu. Karena itu sudah melibatkan ini beliau-beliau ini. Dan itu proses itu dilakukan juga oleh kita sebenarnya. Makanya saya bilang, ini kita juga kerja bagaimana? So bikin jalan, tiba-tiba tong lagi, kasih satu barang lagi. Karena awal kita yang fasilitasi, lembaga yang fasilitasi, baru sekarang kita bikin lagi jadi masalah di bagian ini. Nah itu artinya itu catatan lain untuk kita di internal di lembaga. Tapi ini karena tadi kita juga tidak ingin proses ini juga merugikan siapapun gitu ya. Sehingga ruang kompromi itu kita buka. Tapi sebenarnya kembali kalau kita sepakat, jadi untuk Yambe Sobo tuh bicara kembali bahwa kamu sepakat kalau memang kembali di peta PLTA sudah, itu sudah. Soal yang selama ini kamu jalan makan sana itu tidak ada masalah gitu. Siapa yang mau larang? Peta ini tidak bisa larang. Yang bisa larang itu adalah hubungan yang orang lain di luar dari kalian itu yang tidak punya hubungan hak di situ. Nah ini dia hanya pakai untuk membantu kita untuk membuktikan kepemilikan kita. Cuman itu saya. Jadi ini saya kasih catatan untuk bapak dan orang kalau mau pokok sejalan bikin itu saja, bikin dalam bentuk surat pernyataan. Bikin surat pernyataan bahwa kita Sobor dan Yambe sudah bersepakat bahwa peta batas wilayah Kampung Beneik bagian selatan yang berhubungan dengan Kampung Satosa, Marga Kabri Mega itu kembali kita bersepakat kembali ke batas PLTA. Itu saja. Kalau bikin pernyataan itu sudah selesai, itu kamu tanda tangan saya situ barang nanti kita pakai jadi lampiran. Dan peta batas ini tinggal langsung tarik dari batas yang sudah ada tuh batas itu, tinggal langsung taruh di situ sudah. Garisnya sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal kalau bapak dong mau barang ini saya kasih catatan lain tanpa kita, tapi bapak dong bikin pernyataan itu saja. Nah, bapak dong sendiri tanda tangan pernyataan itu bahwa ini kami Yambe dan Sobor sudah bersepakat atau berdiskusi bersepakat bahwa batas wilayah selatan dari Kampung Beneik di mana Yambe dan Sobor, nah itu ditaruh di batas PLTA sesuai dengan kesepakatan peta PLTA. Begitu. Nanti itu pernyataan itu berdasarkan pernyataan itu baru kita akan pikirkan langkah. Tapi itu yang harus dikeluarkan karena supaya kita tidak bicara karena kata-kata tidak bisa dipegang, loh semua tidak bisa dipegang. Kemarin sepakat tapi tidak bisa dipegang semua kata-kata. Jadi pakai itu saja supaya kalau sudah pakai berdasarkan itu nanti Kabri dengan Yambe, Kabri dengan Mega juga begitu.
bikin bahwa untuk batas wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Kampung Santosa, Ebenei,